Kembali di Kompas Siang bersama saya Francisco Don Asiano. Saudara, polisi berhasil mengungkap identitas jenazah perempuan yang ditemukan dalam sebuah koper di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Polisi kini masih memburu pelaku dan mengungkap motif pembunuhan sadis tersebut. Setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, polisi akhirnya mengungkap identitas jenazah perempuan yang ditemukan di dalam koper. Korban berinisial RM, berusia 50 tahun dan merupakan warga Rancasari, Bandung, Jawa Barat. Dari hasil otopsi, polisi menemukan luka parah pada bagian kepala korban. Sejauh ini sudah 6 orang saksi diperiksa, termasuk yang menemukan koper berisi jenazah di lokasi di kawasan Cikarang, Bekasi. Korban sudah teridentifikasi, saudari RM, perempuan, usianya 50 tahun, karyawati swasta, alamat rumah beliau di daerah Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Ada 6 saksi yang dilakukan interogasi di sekitar TKP oleh teman-teman Polres Metro Bekasi. Penemuan berawal saat petugas kebersihan sedang membersihkan sampah di Jalan Inspeksi Kalimalang. Petugas curiga dengan keberadaan koper hitam besar dan berat di pinggir jalan. Ia pun melaporkannya ke polisi. Lihat sebuah koper, jadi saya nggak tahu isinya apa karena koper itu keadaan terkunci. Juga nggak berani bukanya. Nah, saya lapor ke korlap saya. Nah, korlap saya harus lapor ke Polsek. Itu saat ditemuin di jalan atau di mana, Mang? Di semak-semak, di pinggir ini, banyak rumput-rumput. Awalnya memang kira itu sampah? Iya. Ada bau apa-apa gitu? Enggak ada bau. Cuma mencurigakan gitu. Tim Inafis Polres Metro Bekasi langsung bergerak dan memeriksa isi koper dan menemukan jasad perempuan. Polisi kemudian melakukan olah TKP dan memeriksa identitas korban serta sejumlah saksi di lokasi kejadian. Dari penyelidikan awal, ada luka di bagian kepala yang diduga akibat benturan. Ya betul, di dalam koper jenis kelamin korban kita pastikan perempuan. Dari kasat mata ada luka-luka nggak? Ada tampaknya terjadi benturan di kepala, cuman kita belum bisa pastikan. Kita harus ada melakukan otopsi terlebih dahulu sehingga kita bisa memastikan luka-lukanya. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari hasil otopsi, korban diketahui berusia 50 tahun dan merupakan warga Rancasari, Bandung, Jawa Barat. Polisi terus mendalami kasus ini untuk mencari pelaku dan motif di balik pembunuhan ini. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana perkembangan penyidikan kasus pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dalam koper? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan di Polda Metro Jaya. Asri, selamat siang. Polisi saat ini terus memburu terduga pelaku pembunuhan terhadap korban yang berinisial RM ini. Apakah sudah ada informasi awal yang bisa jadi petunjuk untuk mengarah pada pelaku, Aci? Ya, petunjuk dari bukti yang ditemukan dan keterangan dari saksi-saksi yang diperiksa tentu menjadi bahan pegangan bagi penyidik dan polisi untuk memburu pelaku. Kemudian memang sampai saat ini polisi belum merilis apakah ataupun siapa saja terduga pelaku dari kasus tersebut. Tapi kalau kita lihat dari diksi yang digunakan oleh polisi bahwa kasus ini sudah di tahap penyidikan. Artinya seharusnya ada unsur tindak pidana yang terjadi. Yang jelas Francisco dan juga saudara, polisi ini sudah melakukan identifikasi, pemeriksaan, kemudian otopsi terhadap jenazah korban. Kemudian juga di tahap awal begitu Polres Metro Bekasi Kota ini sudah melakukan interogasi atau pemeriksaan awal terhadap 6 saksi di lokasi, kemudian juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, dan di hari H kejadian polisi juga sudah mendatangi kediaman korban yang berada di kawasan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian berdasarkan
keterangan dari salah satu tetangga korban ini menuturkan bahwa korban di 1 hari sebelum kejadian atau di tanggal 24 April 2024 ini korban pada pagi hari terlihat masih beraktivitas seperti biasanya di halaman rumahnya, ini melakukan bersih-bersih kemudian juga memberi makan kucing sebelum kemudian berangkat bekerja dan biasanya mengantar anaknya ke sekolah terlebih dahulu begitu. Tetangga korban juga ini menyampaikan bahwa tidak melihat kejanggalan yang terjadi di 1 hari sebelum kejadian ataupun juga di hari-hari sebelumnya. Nah, di sore harinya tetangga korban ini mengaku sudah melihat keadaan rumah korban dalam kondisi lampunya menyala. Nah, tetangga korban ini menduga bahwa korban sudah kembali ke rumah atau sudah berada di rumah seperti biasanya. Karena kalau sudah pulang atau sudah selesai beraktivitas, baik itu korban ataupun juga penghuni rumahnya, ini biasanya lampunya sudah menyala. Namun, pada saat polisi mendatangi kediaman korban di hari H pada tanggal 25 April, di pukul 15 waktu Indonesia Barat, ini rumah korban ditemukan terkunci dan kosong. Tidak ada penghuninya termasuk juga anak-anak korban. Diketahui Francisco dan juga saudara korban ini tinggal dengan 2 orang anaknya. Namun saat didatangi oleh polisi, anak-anak korban ini tidak ditemukan di dalam rumah. Kemudian kalau bicara soal petunjuk yang mengarah pada pelaku, sebetulnya ini ada keterangan dari sepupu dari almarhumah atau dari korban begitu yang menyatakan bahwa ia mencurigai salah satu orang terdekat dari korban, di mana sepupu korban ini mengaku korban ini sudah ataupun juga masih dalam proses perceraian begitu dan sering ada pertikaian atau adu argumen begitu antara korban dan suaminya, di mana korban ini bersikukuh tidak ingin rujuk dengan suaminya. Diketahui juga bahwa korban dan suaminya sudah tidak tinggal bersama, suaminya pun tidak diketahui pasti di mana tempatnya tinggal dan keduanya ini sudah lama tidak sering bertemu begitu. Nah, dari beberapa waktu yang lama tersebut yang sudah menunjukkan bahwa korban dan juga suaminya ini tidak tinggal bersama, dari sepupu korban juga mengaku sempat melihat pertikaian antara korban dan suaminya soal perceraian tersebut. Nah, sebetulnya polisi juga sudah memeriksa suami dari korban untuk kemudian bisa menambah bahan ataupun juga menambah terang bagaimana kemudian kasus ini bisa terjadi, tapi memang belum ada penjelasan dari polisi apa kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut. Dan saat ini Polda Metro Jaya terus bekerja sama dengan Polsek Cikarang dan juga Polres Metro Bekasi Kota untuk kemudian bisa mengetahui apa penyebab kematian, kemudian apa unsur tindak pidananya, apakah betul ada pembunuhan, lalu siapa terduga pelakunya hingga nantinya akan bisa menetapkan tersangka dalam kasus ini. Dan saat ini juga dari Polda Metro Jaya belum ada keterangan tambahan atau rilis resmi lagi Francisco dan juga saudara, sehingga memang informasi yang terkininya memang baru memeriksa sejumlah saksi, kemudian mendalami dari hasil keterangan saksi tersebut dan masih menganalisis bukti-bukti dan juga temuan ditemukan di TKP dan juga dari hasil otopsi jenazah ataupun juga dari hasil otopsi korban itu sendiri. Francisco. Meski sudah masuk dari tahap penyidikan, namun polisi hingga saat ini masih belum menetapkan tersangka setelah setidaknya sudah memeriksa 6 orang keterangan. Terima kasih Asri Gunawan yang melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.